dan bumi adalah Allah. Tahun 2000-an awal dunia digemparkan di wabah sekalian oleh penemuan NASA yang motret dari satelit mereka. Mereka foto bumi ini planet lain dengan bintang. Planet itu gelap dan dia mencerap cahaya. Amerika dengan satelitnya bisa menghitung populasi manusia, juga bisa melihat apa yang ada dalam kandungan bumi lewat satelit. Saat itu dari ketinggian satelit foto, entah apa yang mereka cari, namun tiba-tiba planet bumi yang gelap ini ada dua buah benda yang bersinar terang sekali. Di zoom, didekatkan, dua buah benda yang bersinar itu rupanya ada di Saudi Arabia. Semakin di zoom lagi, satu ada di Mekah, satu lagi ada di Madinah. Dan dua benda itu bersinar dengan terang. Yang di Mekah namanya adalah Masjidil Haram, yang di Madinah namanya Masjid Nabawi. Satelit NASA itu memotret, mereka bilang dalam caption mereka, keterangannya, perhatikan dua tempat ini. Dari ketinggian satelit kami lihat semua bumi gelap. Kenapa dua tempat ini bersinar dengan terang benderang? Alhamdulillah, rahmati Allah. Allahnya sumber cahaya. Pengen tahu tempat yang bercahaya di mana? Di rumah-rumah Allah. Maka Allahnya nur. Tempat cahaya Allah itu rahmati Allah, mereka adalah al-manar. Maka di masjid itu ada menara-menara. Dan rahmati Allah. Karena itu Rasulullah SAW memberitahukan kabar gembira buat orang yang suka pergi ke masjid di waktu gelap, subuh, maghrib, isya. Bashir al-masya'i ilal masajid fi shalat bin nuri tam yaumil qiyamah. Perhatikan kata nur. Beritahu kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid di waktu-waktu gelap. Mereka akan jadi cahaya yang sempurna di hari kiamat. Allahnya sumber cahaya, maka orang yang pergi ke masjid pasti akan dapat cahaya. Karena itu ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz yakin jemaah Nurul Hasanah semuanya udah tahu doa pergi ke masjid. Doa pergi ke masjid udah hafal semua kan? Kira-kira apa doanya? Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Itu doa masuk masjid. Doa pergi ke masjid apa Ustaz? Dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim ada. Rasulullah ajarkan doa pergi ke masjid, doanya pendek. Simak ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi dami nura wa fi idhami nura wa min bayni yadayya nura wa min khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Panjang atau pendek? Ini juga belum selesai. Lanjutan, Allahumma ja'al li nura wa azim li nura wa ja'alni nur. Kalau bahasa Arabnya kepanjangan, bahasa Indonesianya boleh doa pakai bahasa Indonesia. Ini Ustaz hanya pengen sampaikan tentang cahaya kebaikan nama masjid ini. Allah sumber cahaya, masjid itu tempat cahaya.
Kalau kita pergi ke masjid, mulai dari luar rumah, keluar rumah melangkahkan kaki baca doa ini. Ya Allah, jadikan hatiku bercahaya. Dengarkan kata cahaya. Jadikan lisanku bercahaya, penglihatanku bercahaya, pendengaranku bercahaya, darahku bercahaya, tulangku bercahaya, kuburku bercahaya. Berikan cahaya untukku dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya Allah, berikan untukku cahaya, perbesar cahaya itu dan jadikan aku cahaya. Jadi ikhwatal iman rahmati Allah, Allahnya sumber cahaya, masjidnya tempat sumber cahaya. Dan orang-orang yang datang ke rumah Allah rajin pergi ke masjid di waktu subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, 5 waktu, insya Allah menjadi manusia cahaya. Amin. Buat apa Ustaz cahaya itu? Buat apa? Cahaya itu ikhwatalima rahmati Allah membuat kita semakin dekat sama Allah. Satuan kecepatan yang paling cepat menurut ilmu fisika di atas ultrasonik, satuan kecepatan suara namanya adalah kecepatan cahaya. 1 detik cahaya ibu bapak jemaah Masjid Nurul Hasanah begini sama dengan perjalanan 300.000 km. 1 detik cahaya. Maka kalau kita punya masalah, kalau kita punya problem, apalagi pandemi COVID-19 seperti ini, sering-sering datang ke masjid. Semoga Allah lindungi kita semuanya dari COVID-19. Allah jauhkan dari Jambi ini COVID-19, juga dari Indonesia, juga dari umat Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita datang ke masjid mendekati Allah, "Idza taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an." Kalau ada seorang hamba datang kepadaku 1 jengkal, kepadaku datang, aku akan menghampirinya 1 hasta. Kalau dia datang kepadaku 1 hasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, aku akan datang kepadanya 1 depa. Wa idza aqbala ilayya yamsi, kalau dia datang berjalan menghampiriku, aqbaltu ilaihi harwalatan, aku akan berlari menuju. Dari hadis qudsi ini, setiap hamba mendekat pada Allah, yakinlah pertolongan Allah lebih cepat datangnya dibanding usaha. Setiap kali kita pengen mendekat pada Allah, pertolongan Allah datangnya lebih kencang daripada amal soleh kita. Maka kaum mukminin, jangan pernah tinggalkan masjid, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, yakin pertolongan Allah. Bapak Ibu sekalian, di Balikpapan saya pernah diundang di sebuah pesantren. Pesantren itu hotel rahmati Allah. Kalau yang kami mau bangun di Simpang 4 Sipin cuma hanya 30 tumpuk. Pesantren di sana yang saya hadir 300 hektar luas. Dan pesantren luasnya 300 hektar itu hotel rahmati Allah jumlah santrinya puluhan ribu. Cabangnya di dalam negeri maupun luar negeri lebih dari 400 cabang. Pesantren itu hotel rahmati Allah luar biasa berkah, dahsyat, dibangun oleh anak-anak muda dan orang. Di daerah namanya Gunung Tembak. Dan pesantren itu insya Allah cabangnya sudah ada di Jambi.
namanya Hidayatullah. Pernah dengar pesantren Hidayatullah? Ibu bapak sekalian rahmati Allah, Al-Fakir datang ke sana usai kajian subuh seperti ini. Beberapa asatidz ngajak, Ustaz mau nggak keliling-keliling pesantren sambil olahraga? Boleh. Kami jalan kaki. Hotel Lima rahmati Allah, lihat pesantren luas dengan santri yang begitu banyak. Lalu kemudian saya manusia bumi yang banyak ngitung, nanya kepada mereka orang-orang langit, santri segini banyak berapa biaya bulanan yang diperlukan? Tanya saya. Lalu kemudian Ustaz Ainur Rafiq, saya masih ingat, beliau menjawab, Ustaz, nggak sampai 50% santri di sini bayar SPP, karena kebanyakan adalah duafa ya. Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya orang bumi nanya lagi kepada mereka manusia langit, lalu bagaimana anak-anak bisa makan 3 kali sehari? Bagaimana caranya kalian para guru bisa dapat gaji? Itu mereka menjawab sampai di sini. Hotel Lima, Ustaz Ainur Rafiq begini nih tangannya, dia tunjuk langit. Begitu nunjuk langit di Hotel Lima rahmati Allah, saya langsung malu. Saya bilang, ya saya beriman. Tapi ada pengalaman iman yang kalian rasakan yang bisa dibagi ke saya supaya saya bisa bagi kemana-mana. Hotel Lima rahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak pakai lama, beliau ngeliat langit lagi, dia ngomong begini, pagi itu Kiai Haji Almarhum Abdullah Said, pendiri pesantren ini, pukul 8 masuk ke kantor, ruangan kerja beliau. Nggak lama beliau ada di kantor, Ustadz kepala gudang ngetuk, ucap salam, lapor, Pak Kiai, untuk makan siang nanti pukul 12 di gudang sudah tidak ada beras barang sebulir pun. Ini mau makan puluhan ribu orang di Hotel Iman. Ustaz kepala gudang lapornya cuma sisa 4 jam. Masya Allah, Hotel Iman rahmati Allah, Kiai Abdullah Said nggak pakai pusing, nggak ngerjain dahi. Hotel Iman rahmati Allah, beliau langsung ngomong begini, baik kalau begitu mari kita kondisi. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Hasanah, kira-kira pukul 8 pagi ngapain ke masjid? Apa kira-kira yang mau dikerjakan? Duha. Ngerti ucapan Pak Kiai Hotel Lima rahmati Allah. Lalu kemudian Ustaz kepala gudang mengatakan, baik Kiai. Mereka berdua keluar ruangan. Lalu Ustaz-Ustaz yang baru masuk kantor di Hotel Lima rahmati Allah salam ke Kiai. Mereka bertanya, mau kemana Pak Kiai? Mau ke masjid. Maka mereka yang sadar belum melakukan sholat duha ikut rombongan pergi ke masjid, jumlahnya puluhan. Ngelihat Kiai, para guru pergi ke masjid, santri-santri yang belum sholat duha pun ikutan. Tahu yang terjadi Hotel Lima rahmati Allah? Perhatikan. Allah sampai bersumpah di waktu duha. Di surah 93 Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wadduha", demi waktu duha. "Walaili idza saja", demi malam ketika gelapnya sirna ganti dengan cincin fajar. "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala", Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah membencimu,